Ya, Shalom, Shalom, Shalom. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali datang beribadah di rumah Tuhan ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita undang hadirat Tuhan. Ingatlah ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia akan memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita, memberi kepada kita kemenangan demi kemenangan. Kita nyanyikan, "Oh Yerusalem, kota mulia." Ya, silakan. Hadapan-Mu yang mulia Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang maha mulia, Allah yang tidak terukur kuasanya, tapi juga kasih-Mu tidak terukur bagi kami. Sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan,
melebihi pelanggaran dan dosa-dosa kami. Allah yang panjang sabar melihat tingkah laku kami. Sampai hari ini kemurahan-Mu masih berlaku bagi kami. Inilah kami Tuhan, kami datang beribadah Bait-Mu yang kudus ini. Terimalah kedatangan kami. Juga jemaat-Mu yang lain yang sedang bergegas, tibakanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang. Segala rintangan Engkau singkirkan. Begitu juga nanti kami akan dijamu oleh Tuhan lewat firman yang dibukakan rahasianya, yang sanggup menghapus air mata kami, melakukan mujizat sesuai kebutuhan kami. Dan kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Dok. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan Ada Pertemuan di Udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di kita berdiri. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Silakan kita ganti nyanyian kita, Tuhan datang di atas awan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ku akan diangkat sertanya, di mana air mataku disapunya. Hatiku merindu Tuhan Yesus kembali, Tuhan Yesus datang kembali. Dari awal Tuhan datang di atas awan,
datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Puji Tuhan. Salah satu tanda kedatangan Tuhan dalam Habakuk 3, ya Habakuk 3 ayat 5 dikatakan mendahului kedatangan Tuhan. Itu didahului dulu dengan wabah. Dengan wabah. Jadi wabah ini sudah datang ya. Dan ini bukan hanya di negara kita, ini di seluruh dunia. Jadi salah satu ciri kedatangan Tuhan didahului dengan wabah menular, penyakit menular ya. Dan sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, berfirmanlah ya Yesus. Firmanlah ya Yesus, ku mau mendengarkan. Berfirmanlah ya Yesus, hilangkan takutku. Berfirmanlah ya, berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah ya Yesus, menangkan hidupku. Berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Baik, 3. Berfirmanlah ya Yesus, ku serahkan hidupku. Berfirmanlah ya Yesus,
sekarang ku milikmu. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Kor setengah suara lembut. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Dengan suara rap sekali lagi. Berfirmanlah, ya berfirmanlah, inilah doaku. Kehendakku ku mengerti, berfirmanlah ya Yesus. Kita turunkan kepala. Nanti mimbar saya serahkan pada Iban. Kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menerima kebesaran, keagungan Allah dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika Engkau berfirman dan setiap telinga mendengar. Ada janji yang tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Ada firman yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Itulah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kami mendengarkan, bahkan setiap kami percaya akan firman-Mu, terlebih kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, semuanya pasti akan berhasil. Terlebih Tuhan, lembutkanlah setiap hati dan pikiran kami, arahkan pandangan kami kepada firman-Mu pada saat hari ini. Biarlah Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi semua yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin ada yang bergas tiba di tempat ini, Kau tibakan dengan selamat. Berikan kepada kami Tuhan hati yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah hadir di tempat ini, hadir juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya. Seberapa kita yang sudah hadir di tempat ini, kita sambut firman Tuhan dengan hati yang baik. Semoga firman yang menjadi kehendak kita, menjadi kehendak Tuhan adalah keinginan Tuhan yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Haleluya. Kita buka kitab kita ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang
ke-19. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita baca bersama-sama. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, sebab karena kasih karunia kita bisa hidup. Ya, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Jadi kita ambil tema pada hari ini, hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi karunia Allah itu adalah pemberian yang tertinggi yang bisa yang didapatkan oleh manusia. Itu pemberian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi kita lihat sini, kalau kita sadar, kalau kita punya kasih karunia, ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang berada dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ada tanda-tanda mereka yang berada dalam kasih karunia Tuhan. Di ayat selanjutnya, ini tanda ciri atau tanda yang bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kasih karunia. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi tanda mereka yang sudah memiliki kasih karunia. Nah, jadi bukan kasih karunia itu, ya, kasih karunia itu bukan hanya diberikan tetapi dikerjakan dengan percuma oleh manusia atau anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar kasih karunia, ya, kita mendengar, mendapat, kita kadang tidak mengerjakan. Ya, kasih karunia itu seperti modal untuk kita bisa mengerjakan segala keselamatan kita, supaya keselamatan itu tidak bisa beralih daripada kehidupan kita. Ya, tetap keselamatan itu tetap untuk selamanya, terutama untuk kita. Ya, itu tanda utama pertama adalah rela menderita tanpa dosa. Ya, rela menderita tanpa dosa. Nah, banyak sekali kehidupan yang menderita, tetapi karena ulahnya sendiri. Karena ulahnya sendiri, kalau ini masih kita teruskan, cepat kita berbalik kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu juga seperti ada gambarannya, seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dia mau mengaku, Tuhan ubah, ya, hukuman Tuhan itu menjadi kasih karunia yang memberikan kepada dia, ya, memberikan kepada Yunus ini, ya, dia disucikan, diberi ganjaran. Ini bukan berarti dihukum langsung, Tuhan tidak mengingatnya kembali. Ganjaran ini juga mendatangkan kesucian. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kalau kita kembali kepada Tuhan, kasih karunia itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau seseorang diberi ganjaran terus, tidak dia terima ganjaran itu sebagai suatu cara untuk Tuhan, ya, cara untuk Tuhan membalikan dia kepada jalan yang benar. Kasih karunia itu lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan kasih karunia bisa tidak ada lagi dalam diri orang itu. Karena orang yang sudah tahu berbuat dosa, tapi dia tidak mengaku, dia tidak kembali, ya, sudah menghinakan salib Tuhan. Ya, ini kita harus mengenal sekarang kasih karunia itu, wah, begitu dalam sekali. Bukan hanya kita terima, tetapi kita sia-siakan.
Ya, jadi berbahagialah orang yang menderita karena kehendak Allah. Orang yang menderita karena kehendak Allah ini adalah yang disebut paling berbahagia. Nah, saya tunjukkan kalau kita menderita karena kehendak Allah, karena kita tanpa dosa, ya itu sudah, ya kita bisa mencapai tingkat yang tertinggi dalam iman seseorang. Ya, kalau dia sudah mau menderita karena ya tanpa dosa, karena kehendak Tuhan. Ya, terlebih dahulu dia bertobat, dibaptis dan lain sebagainya. Ya, kita lihat sekarang Kisah Rasul 5 ayat yang keempat. Nah, jadi kalau orang menderita, kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah suatu kasih karunia. Ya. Kisah Rasul 5 ayat yang keempat, keempat. 41 yang ke-41. Ya. Rasul 5 ayat yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Nah, ini iman murid-murid sudah teruji saat mereka bisa menderita karena kebenaran. Ya, karena kebenaran. Ya. Kita lihat, jadi berbahagialah mereka yang menderita karena kehendak Allah. Berbahagialah mereka yang menderita karena kehendak Allah. Karena itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita lihat menderita karena Tuhan itu bukan mau tidak mau. Akhirnya adalah layak atau tidak seseorang menderita karena mengikut Tuhan. Ya, ini suatu pilihan artinya. Jadi menderita karena kebenaran itu suatu pilihan. Ya. Artinya tidak semua orang bisa menderita karena kebenaran. Untuk menderita saja Tuhan memilih, apalagi untuk dimuliakan bersama Tuhan. Wah, untuk menderita juga Tuhan suruh pilih-pilih. Pilih dia orang yang layak atau tidak. Ya, tapi kalau untuk kita biasa, bagaimana kita cepat-cepat dimuliakan oleh Tuhan. Menderita saja kita belum layak, apalagi menerima kemuliaan. Nah, jadi harus kita pikirkan menerima kemuliaan ini lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Didahului dengan menderita karena kebenaran. Karena Tuhan milih orang-orang yang menderita karena kebenaran. Tidak asal Tuhan milih. Ya, pilihan semua itu. Jadi berbahagialah kalau seorang itu dengan sadar dia menderita karena Tuhan. Kalau dia menderita karena Tuhan tanpa salah, dia adalah umat pilihan Tuhan. Tinggal tahap selanjutnya adalah setia. Nah, kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang dipilih, ya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan harus masuk dalam pilihan. Ya, jadi tidak sembarangan Tuhan memilih orang yang menderita karena pengikutan Tuhan, apalagi untuk dimuliakan. Karena proses untuk dimuliakan adalah menderita dahulu. Ini jejaknya Tuhan tidak bisa, ini pola jejaknya Tuhan tidak bisa digantikan oleh pola apapun juga. Jadi penderitaan, kebangkitan, kemuliaan. Bahkan lebih tegas lagi dikatakan oleh Tuhan, pengalaman kematian. Pengalaman kematian kalau tidak ada dalam diri anak-anak Tuhan, kemuliaan ini, ya, kalau kematiannya benar, kemuliaannya pasti benar. Kalau kematiannya salah, masih setengah mati, kemuliaannya bisa disangsikan. Ya, sebab itu berbahagialah kita kalau sekarang ini kita menderita karena kebenaran. Itu sudah pilihan.
Saatnya untuk kita bisa setia. Ya. Jadi kita lihat sekarang kasih karunia Tuhan. Ini adalah pengalaman salib. Nah, ini yang paling dihindari oleh anak-anak Tuhan. Pengalaman salib. Menderita tanpa dosa. Kita maju sedikit, ada 4 ucapan bahagia di dalam salib. Kita baca dari Lukas 6. Lukas 6. Nah, jadi ada 4 ucapan bahagia. Lukas 6 ayat yang ke-20. Lukas 6 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Terus, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Terus, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Selanjutnya, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Nah, jadi ada 4 ucapan bahagia. Ada 4 ucapan bahagia. Ini adalah pengalaman salib setiap anak-anak Tuhan. Jadi pengalaman salib itu kita sederhanakan menjadi 4 pada hari ini, ya. Jadi jangan sampai kita mulia tapi tanpa salib. Salib, di balik salib ada kemuliaan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Itu sudah pola dari kerajaan surga, tidak bisa diganti oleh pola apapun juga. Jangan kita mikirkan mulia dulu, tetapi yang menderita kita tidak pernah mau. Ikut Tuhan tidak mau menderita, ya. Ikut Tuhan tidak mau bersungguh-sungguh. Kita lihat sekarang, kita harus mengenal Yesus dengan 4 sifatnya, 4 sifat atau tabiatnya. Jangan kita seperti Petrus, ya. Dia mengenal Tuhan tapi tidak mengenal salibnya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Aku akan mati dan disalibkan." Mulai Petrus menarik Tuhan ke samping. Ya, menarik Tuhan ke samping. Setelah Petrus mendengar berita salib, Petrus menolak. Dia seolah-olah lebih hebat daripada Tuhan, lebih benar daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan. Ya, kalau kita mengenal Tuhan hanya sebagian. Jadi kita mengenal Tuhan itu harus penuh. Ya, mengenal Tuhan itu harus penuh. Ada 4 pribadi Tuhan, ya, 4 sifat tabiat Tuhan, ya, 4 dalam macam, ya, 4 tabiat. Kita akan membahas sekarang 4 macam salib. Yang pertama adalah Lukas 6 ayat 20. Ya. Ini sudah diteladani dulu oleh Tuhan. Ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-21 lebih dahulu. Ya. Ya. Kita baca yang B saja dulu. "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Jadi Tuhan meneladani terlebih dahulu bahwa dia adalah manusia. Nah, ini tangisan ini menunjuk sifat kemanusiaannya Tuhan. Sifat kemanusiaannya Tuhan. Jadi jadi kita mengenal Tuhan Yesus, dia sebagai manusia menangis. Yesus sebagai manusia itu menangis. Yesus menangis waktu dia lahir. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Ya, pernah menjadi manusia. Waktu lahir Tuhan Yesus menangis. Waktu Lazarus mati, Yesus menangis. Ya. Yesus menangis juga waktu Yerusalem menolak penebusan. Nah, ini
tangisan Tuhan waktu dia di muka bumi. Yang buktikan bahwa dia adalah manusia yang bisa menangis. Ini ada kelemahan, Tuhan. Ya. Tapi untuk kita sekarang, apa yang harus kita tangisi? Di Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Nah, jadi tanda Tuhan Yesus sebagai manusia, dia menangis. Memang manusia ini di dalam dunia dipenuhi banyak sekali tangisan. Ya. Tapi lebih penting pada itu, apa yang harus kita tangisi? Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Terus, ya, berbahagialah manusia. Nah, sudah ditunjukkan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Tapi dalam Lukas, berbahagialah mereka yang menangis, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Terus, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Terus, ya, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Terus, dosaku kuberitahukan. Nah, inilah tangisan yang Tuhan ingin lihat. Bukan hanya tangisan masalah, bukan hanya tangisan apapun yang sebenarnya tidak perlu ditangisi. Ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, ini yang pertama. Kita sebagai manusia banyak kesalahan. Nah, jadi salib yang pertama adalah kita menderita, ya, kita menangisi dosa kita. Jadi dosa ini bukan untuk kita pamerkan. Dosa ini bukan untuk kita, ya, beritahu untuk kita tinggikan, ya, untuk meninggikan. Ada orang yang puas kalau dia sudah memberitahu dosa yang hebat. Ada semacam itu. Waktu saya sekolah kitab, ya, ada. Kalau dosa-dosa kecil, ini dosanya kecil. Tapi kalau udah orang dosanya besar, senang menceritakan. Boleh kita mengaku, tapi jangan seperti ada orang yang semacam itu. Ya, kita harus mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita menangisi dosa kita. Itu yang setiap hari harus kita bawa kepada Tuhan. Ini ada salib. Salib Tuhan yang pertama adalah menangisi dosa kita. Ngegosip, dosa nggak ngegosip. Tangisi itu dosa. Jangan bangga-bangga. Ya, berkata dusta, ya, masih berdusta, tangisi. Mengapa saya masih seperti ini, Tuhan? Ya, terus menangisi dosa. Terutama itu yang Tuhan ingin lihat adalah manusia kalau sudah bisa menangisi dosa. Kalau menangisi masalah itu orang dunia bisa. Itu orang dunia. Ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, nah masalah itu kita bawa kepada Tuhan. Biasa saja. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Tapi yang lebih ingin Tuhan lihat sekarang, tangisilah dosa kita. Siapa kita yang banyak kesalahan ini? Kita harus tangisi dosa-dosa kita. Saya punya dosa, kita punya ada pelanggaran dari kesalahan, ya. Kita tangisi dosa itu setiap hari, ya. Nah, kalau kita mau mengaku, dikatakan tadi
berbahagialah. Jadi kalau kita mau bahagia setiap hari, tangisi dosa kita. Jangan tangisi masalah. Kalau tangisi masalah, saya rasa kalau kita tangisi masalah itu belum tentu bisa diselesaikan dengan tangisan. Ya, kalau kita hanya menangisi masalah. Apalagi misalnya sekarang zaman virus corona, mungkin ada orang yang mungkin tidak bekerja, atau mungkin ada orang yang ya mungkin keinginannya belum dipenuhi oleh Tuhan. Memang ada dalam kitab seperti ya, kalau misalnya anak menangis, siapa sih bapak yang sanggup melihatnya? Pasti Tuhan akan beri. Tapi itu ya, tangisan-tangisan itu kita harus lebih dahulukan tangisan karena kita melakukan pelanggaran. Kita cepat mengaku pada Tuhan. Kalau tangisan tentang masalah, ya kita tetap bawa kepada Tuhan dengan sewajarnya. Tapi jangan sampai berlebihan. Setiap hari tangisi masalah, tapi tidak pernah mengerti apa dosa kita. Kesalahan itu adalah hal-hal yang harus kita akui kepada Tuhan. Kalau sudah mengaku, Tuhan memberi kebahagiaan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memikul salib setiap hari. Kita tangisi diri kita. Tangisi diri kita karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan, hapuskanlah segala pelanggaranku. Yang kedua, Lukas 6 ayat 20. Ya. Lukas 6 ayat 20. Ini salib, pengalaman salib setiap hari. Ya. Lukas 6 ayat 20. Berbahagialah kamu yang miskin. Di sini ada yang miskin. Saya kira kita adalah orang-orang yang kaya. Nanti kita akan lihat seperti apa orang-orang yang disebut berbahagialah kamu yang miskin. Nah, sini tuh berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ya, mungkin ayat ini sangat direndahkan oleh orang-orang yang kaya. Ya, saya orang kaya, tetapi berbahagia. Saya orang kaya, kalau dibalikin sengsaralah orang kaya, karena kamu tidak mempunyai kerajaan Allah. Kalau dibalikin, wah, kita tidak bisa dibalik-balikan semacam itu. Ya, tapi ini ada arti yang rohaninya. Yang miskin seperti apa? Ya. Yang kaya seperti apa? Yang berbahagia. Tapi memang sini dikatakan berbahagialah hai kamu yang miskin. Nah, ini diteladani pertama oleh Tuhan. Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi ada yang ragu-ragu mengucapkannya supaya kita jadi kaya. Ya. Tapi sini kita lihat yang empunya kerajaan sorga adalah orang yang miskin. Yesus rela menjadi miskin sekalipun dia kaya. Ya. Dia miskin tapi punya kerajaan sorga. Dia miskin tapi punya kerajaan sorga. Ya, ini tentang raja. Nah, Tuhan Yesus di sini menekankan dia sebagai raja. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, jadi memang dikatakan berbahagialah yang miskin. Itu sudah diteladani oleh Tuhan. Supaya kita menjadi kaya. Tapi kaya yang dimaksud oleh firman Tuhan itu seperti apa? 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang 9. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan ditunjukkan lagi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau kita baca hanya ayat ini saja, kita nanti bisa menuntut, kok saya Tuhan tidak bisa menjadi kaya? Karena Tuhan sudah tunjukkan bahwa bahwa Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya yang dimaksud oleh Tuhan seperti apa? Ayat yang pertama, ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita sudah mendengar tadi, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Terus, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, ini yang disebut Tuhan. Berbahagialah mereka yang miskin, merekalah yang empunya kerajaan Allah. Yaitu, ya, kita lihat belajar dari jemaat Makedonia. Sekalipun mereka miskin, tetapi mereka kaya. Kayanya bukan dalam harta, tetapi dalam kemurahan. Tetapi dalam kemurahan. Ayat yang ketiga. Ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, jadi memang ayat ini terutama kepada hamba Tuhan. Kalau ada suatu keinginan dalam diri hamba Tuhan, lebih baik jangan terangkan tentang keuangan. Tahan diri dulu. Tapi kalau sudah disucikan, ya, tentang kemurahan ini harus diberitakan supaya anak-anak Tuhan jangan miskin secara rohani, tapi mereka harus kaya dalam kemurahan. Ya. Kaya dalam kemurahan di sini dalam jemaat Makedonia, mereka bisa memberi. Nah, ini salib setiap hari. Salib setiap hari, yang pertama menangisi dosa, yang kedua memberi. Ya, memberi. Ya. Mereka bisa kaya dalam kemurahan. Ya, bukan menunggu kaya dulu baru bisa menjadi berkat. Selagi miskin, selagi kita tidak mempunyai apa-apa, kita bisa menjadi saluran berkat. Saluran berkat. Seperti jemaat Makedonia. Ya. Mereka miskin, tapi tabiatnya tabiat raja. Wah, raja memberi. Ya, tabiatnya raja. Ya, jangan kita ada sesuatu malah tidak bisa memberi. Ada sesuatu hal yang bisa kita beri untuk sesama, untuk Tuhan. Ya, jangan kita sulit untuk memberi. Ya, kita lihat syarat untuk memberi itu di ayat yang keempat. Syarat untuk bisa memberi, ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Jadi untuk memberi tidak boleh dipaksa-paksa. Ya, tidak boleh dipaksa. Itu harus dengan kerelaan sendiri. Kerelaan termasuk dari dalam jumlah dan saat memberi, tidak ada pamrih. Ya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Karena kita kalau memberi, ya, kalau memberi sesuatu, kalau orangnya, kan kadang-kadang ada orang kita beri sesuatu, nggak usah. Tapi dalam hatinya kadang-kadang mau, kita desak saja. Nah, udah. Ini pemberian ikhlas.
atau pemberian ini suatu kerelaan. Ya, kita memberi dengan kerelaan. Ya, dengan di sini mendesak juga. Jadi jangan, maksudnya ini dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan memberi. Ya kalau dia untung-untung dia nggak mau, nah, gitu. Untung-untung kalau dia nggak mau. Hanya manis, basa-basi. Basa-basi. Woi, kalau misalnya ada orang, kita numpang di mobil orang, udah sama saya aja bensinnya, udah sama saya aja. Kalau mendesak kan udah langsung kasih kan, ya itu. Tapi kadang-kadang kita udah sama saya aja. Kita rela hati dan mendesak. Itu cara memberi yang terbaik memang ya. Cara memberi yang terbaik supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, jadi memberi dengan kerelaan hati, ya, mendesak seperti mendesak tidak basa-basi. Ya, itu yang pertama sukarela, yang kedua dengan ayat yang kedua, ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, jadi memberi itu harus dengan sukacita. Yang pertama sukarela, yang kedua sukacita. Kadang kita memberi takut kalau dia kembali lagi. Ya. Memberi karena takut memberi karena takut dia kembali lagi. Datang lagi, kebiasaan. Nah, kita sebagai yang memberi, kita tidak bisa mengatakan dalam hati, wah nanti takut. Nah, tapi harus kita ketahui juga, kalau kita sebagai yang diberi, jangan ketika diberi jantung minta hati. Nah, itu saling mengerti. Dalam memberi juga saling mengerti. Kalau kita sebagai yang diberi, jangan minta lagi kepada dia. Ya, jangan minta lagi. Maksudnya di sini ya jangan terlalu berharap banyak. Apalagi kalau misalnya datang ke rumah orang, pertama diberi, wah nanti minggu depan saya datang diberi lagi. Nah, ini tahu diri. Kalau kita sudah diberi ya kita terima kasih. Tapi jangan mengharap lagi. Walaupun nanti akan diberi lagi. Hati ini harus bersih. Kalau masalah tentang pemberian, ya. Yang memberi harus dengan sukacita dan kerelaan, yang diberi harus tahu diri. Itu. Harus tahu diri. Syarat memberi, ya. Jadi hasilnya kalau kita sudah bisa memberi dengan sukarela dan sukacita, Allah melimpahkan kasih karunia. Ya, Allah melimpahkan kasih karunia. Kasih karunia ini bekerja dalam diri orang-orang yang murah hati. Orang yang kikir tidak bekerja kasih karunia secara utuh, ya, secara baik. Jadi orang yang murah hati dia bekerja dalam kasih karunia. Karunia kan pemberian. Kita juga harus bisa memberi. Ya, itu orang yang murah hati. Hasilnya kita Allah melimpahkan kasih karunia kepada kita, ya. Dan segala kebutuhan kita ya tidak kekurangan lah. Saya yakin orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Orang dunia memberi, saya lihat mereka orang-orang dunia yang bisa memberi tidak kekurangan, apalagi anak-anak Tuhan. Saya dengar berapa kali bos-bos besar memberi. Walaupun mungkin ya iman mereka berbeda. Ya, jangan kita kalah dengan orang-orang dunia. Ya, yang ketiga sekarang lapar akan dipuaskan. Lukas 6 ayat 21. Ya, kita menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan dan
diberi Tuhan untuk memberi lagi, untuk kebajikan, memberi, ya, dia tidak akan pernah berkekurangan. Lukas 6 ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ini bukan ayat yang basa-basi, ya, bukan ayat yang basa-basi, karena banyak orang yang lapar belum tentu bisa dipuaskan, ya. Ya, kita lihat sekarang, ini bukan ayat yang basa-basi. Jadi untuk menuju lapar akan dipuaskan, kita lihat dari Yohanes 4 ayat 34. Kan dalam Alkitab dikatakan, ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sudah melakukan, harus diselesaikan. Kalau lapar, makan sampai kenyang. Kalau kenyang biasanya sampai habis. Sampai habis, diselesaikan. Nah, begitu juga Tuhan Yesus, dia lapar. Laparnya di sini memang dia pernah puasa, ya. Tapi yang lebih dalam lagi di sini, makanannya dia adalah melakukan kehendak Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi tadi yang pertama, salib, kita setiap hari menangisi dosa. Yang kedua, memberi. Yang ketiga adalah melayani. Ya, ketika Yesus lapar, ya bukan lapar, ya, boleh di Matius 4 ayat yang keempat. Ketika Yesus lapar, digoda oleh setan, ya. Ada tulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada dua arti di sini. Jadi lapar yang dimasukkan oleh lapar di sini, ya, Yesus ditabiatkan di sini sebagai seorang hamba, ya, hamba. Dia melakukan kehendak Allah. Ya, tabiat dari hamba melayani dengan rasa lapar. Ya. Yang pertama artinya lapar untuk mendengar firman Tuhan. Nah, ini salib setiap hari. Salib setiap hari itu kita bisa lapar. Lapar untuk apa? Lapar untuk mendengar firman Tuhan. Kalau orang lapar, kalau orang lapar biasa kasih makan, memang mereka puas. Tapi bukan kepuasan yang dimasukkan oleh hati dalam firman Tuhan. Tapi di sini orang yang lapar akan kebenaran. Nah, ini harus kita praktekkan setiap hari, karena kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ya, tabiat dia sebagai hamba melayani dengan rasa lapar. Ya, artinya sekarang dia, ya, artinya untuk kita sekarang lapar untuk mendengarkan firman Allah. Dan yang kedua, lapar melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, kehendak Bapa di surga. Jadi melayani itu bukan karena dibutuhkan, ya, bukan karena dibutuhkan, tapi melayani itu karena lapar. Karena lapar, karena kebutuhan. Seorang anak-anak Tuhan adalah melayani. Kita mendengar bahwa, ya, kita mendapat hak dari Tuhan, ya, hak Tuhan, hak anak-anak Tuhan itu banyak sekali di dalam janji-janji Tuhan. Tetapi hak yang paling tertinggi adalah hak bisa, ya, hak yang tertinggi adalah hak untuk kita bisa melakukan kewajiban kita. Oh, itu hak paling tertinggi. Kalau kita bisa mengerti, hak yang paling tertinggi adalah kita bisa melakukan kewajiban kita. Apa kewajiban dari anak-anak Tuhan? Sebenarnya kewajiban dari anak Tuhan
melayani. Melayani. Wah, kalau sudah kita mengerti hak yang tertinggi ini, kita tidak akan pernah bosan untuk melayani Tuhan. Tidak pernah kita merasa bosan untuk melayani Tuhan. Kita ingin dipuaskan kalau kita melayani Tuhan. Kepuasan kita hanyalah melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya, kita belajar sekarang di Lukas 17 ayat 8. Ini dolos. Ya. Kita lihat dolos ini seperti apa. Kita bisa memberi makan dan minum Tuhan. Artinya melayani. Boleh di ayat yang ke-7. Nah, ini dolos. Pelayan Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak? Jadi ada seorang hamba, dia membajak, menggembalakan, dia bekerja seharian untuk tuannya. Akan berkata kepada tuan itu setelah ia pulang dari ladangnya, mari segera makan. Ya, kita perhatikan siapa, ulangi lagi, siapa ada hamba yang sudah membajak, menggembalakan ternak dan berkata kepada hambanya itu, ya, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat selanjutnya ini dolos, ya. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, kita baca bersama-sama, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Ini kepuasan dari seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau bekerja sampai selesai. Layani aku sampai selesai, aku akan makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ini prinsip dari dasar dari seorang hamba, bukan profesional, ya. Kalau profesional karena mengharapkan upah, tapi kalau misalnya seorang hamba, ketika dia sudah capek berlelah-lelah, dia mengerjakan ladang tuannya, ketika dia datang ke rumah, dia tidak disuruh makan, tetapi dia disuruh terlebih dahulu sediakan makanan. Wah, ini tuan, seorang tuan. Kalau kita lihat di sini, tuannya seperti tuan ini sangat kejam. Ya, sudah capek, sudah kita berlelah-lelah, sudah sampai rumah, bukannya diberi makan, malah disuruh buat makanan. Ini dolos, pekerja Tuhan atau pelayan Tuhan. Nah, ini sampai kita bisa merasa semacam ini, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya. Dengan memakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah kebenaran dan kesetiaan. Ya, setelah kita melayani Tuhan, akhirnya dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Kalau kita sudah selesai mengerjakan, hak kita pasti kita dapat. Ya, hak kita pasti kita dapat. Kita dipuaskan oleh Tuhan. Ini diberi makan dan minum itu dipuaskan. Ya, ada amin. Nah, jadi kita kalau sebagai pelayan Tuhan, jangan karena karena dibutuhkan, terus kita seperti dolos, ya. Kalau tidak selesai, saya tidak akan puas. Ya, itu yang ketiga. Jadi yang pertama menangisi dosa, yang kedua memberi, yang ketiga melayani, yang keempat, ini yang di puncaknya, Lukas 6 ayat yang ke-22. Ya. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Nah, ini harus kita tekankan dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dan jika
Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, ini harus kita tekankan dalam penginjilan kita kepada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa segala apa yang kita kerjakan diterima oleh semua orang. Ya, diterima oleh semua orang. Berbahagialah jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ini tabiat Yesus sebagai anak Allah. Ya, dikatakan dalam Markus 3:9, ketika ada seorang prajurit melihat cara matinya Tuhan, dia berkata, sungguh dia ini adalah anak-anak Allah. Ya, sungguh dia adalah anak-anak Allah. Yang keempat, salib yang selanjutnya adalah rela dibenci, dianiaya, dikucilkan, dicela. Nah, ini salib yang selanjutnya, yang lebih tinggi, bahkan menolak kita. Wah, ini kalau kita bisa menerima yang keempat ini, ya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kita lihat dari Wahyu 7 ayat 13. Ya, beberapa ayat lagi. Wahyu 7 ayat yang 13. Wahyu 7 ayat yang ke-13. Ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka? Terus, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, jadi salib yang selanjutnya adalah rela dianiaya karena kebenaran, dikucilkan karena kebenaran, ya, ditolak karena kebenaran. Inilah orang-orang yang berada yang keluar dari kesusahan besar. Kesusahan besar nanti akan bisa terjadi kepada gereja Tuhan. Banyak nanti kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar bukan dari dalam hal ekonomi saja, tapi dikucilkan, dianiaya. Mungkin kita belum merasakan sekarang ini begitu jelas, tapi nanti pada suatu saat kedatangan Tuhan, hal-hal semacam ini semakin dinyatakan. Karena mengenai ujian itu bermacam-macam dari dunia dengan persahabatan dengan dunia. Ujian itu pertama hal-hal yang seperti baik, ya, persahabatan dengan dunia, percintaan dengan dunia. Tetapi kalau sudah anak-anak Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh dunia, anak-anak Tuhan digoyahkan nanti oleh aniaya. Nah, ini kalau kita tidak mengerti hal-hal yang akan terjadi nanti, banyak orang-orang akan murtad. Banyak orang-orang tidak akan tahan dalam imannya. Mereka tidak tahan dibenci, tidak tahan dianiaya. Ya, dalam pelayanan saja kita harus mengerti, kita pelayanan itu di tengah-tengah, seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus mengerti hal semacam itu. Kita harus mengerti supaya kita tidak kecewa dalam mengikut Tuhan. Kita nanti harus memiliki tabiat anak Allah, yaitu rela dianiaya, rela dibenci, rela ditolak oleh karena kebenaran, bahkan dipitnah sekalipun. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan anak Tuhan mengalami aniaya? Supaya jubahnya bersih. Nah, kita lihat sini, supaya
Jubah kita bukan jubah yang kotor. Nanti di hadapan Tuhan, jubah setiap anak-anak Tuhan itu harus jubah yang bersih. Ya, jubah yang putih bersih. Kalau tidak tahan menerima sengsara karena mengikut Tuhan, iman kita akan hancur. Iman kita tidak akan teguh. Iman kita akan mudah terombang-ambingkan. Tapi kalau kita bisa sengsara karena mengikut Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita penampilan yang sempurna, putih, bersih oleh darah anak domba. Dan supaya kalau ada sengsara, itulah saat kita bisa menjadi manusia yang baru. Kalau tanpa sengsara, manusia lama ini bisa terus melekat dalam diri kita. Tapi kalau kita mau sengsara, seperti perobekan daging, kita bisa menjadi manusia yang seturut dengan kehendaknya. Firman Tuhan, saya cukupkan sampai sini. Saya undang Bapak Gembala, kita nyanyikan semakin mulia Dia mengubahku. Ya, kita harus ada salib dalam diri kita. Semakin mulia Dia mengubahku. Ya, dari yang nafsani manusia daging diubah menjadi manusia yang rohani. Amin. Amin. Ya. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia, semakin mulia Dia mengubahku, ubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani,
menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih. Wanita saja kur, dia ubahku. Dia Oh, ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Mari kita menyembah Tuhan sejenak. Sembah Dia, sembah Dia. Walau sedikit keobahan itu, rasakan firman-Nya mengubah saudara. Hari ini saudara diubah oleh Tuhan lewat firman dan roh yang mengurapi saudara. Ada perubahan, ada perubahan, walau sedikit. Dibenci karena mengikut Tuhan, tetap berbahagia. Dikucilkan, tetap berbahagia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi kita semua. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Terima kasih buat firman yang dibukakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengubah pola pikir kami yang lama, mengubah pandangan kami yang lama. Sekarang kami mengerti firman-Mu. Ketika kami dianiaya, ketika kami dibenci, di sanalah tanda bahwa kami orang yang berbahagia, sebab pada kami Kau percayakan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bagi saudara yang merasa dirimu dikucilkan, dianiaya, ditolak namamu, mungkin kau dituduh sebagai orang yang jahat, Tuhan akan memberi kepadamu penghiburan bahwa itulah tandanya engkau anak-anak Tuhan, ahli waris dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan mereka oleh